Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, Engkau memberikan kepada kami contoh kemartiran Santo Cornelius dan Ciprianus yang mempertahankan iman akan Putramu Yesus yang berbelas kasih kepada siapapun. Semoga kami memiliki iman yang teguh meski penderitaan harus kami alami karena berbagai macam hal. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku terkasih dalam Kristus, pada peringatan Santo Cornelius dan Ciprianus, seorang Cornelius paus dan Ciprianus adalah seorang uskup yang tidak pernah bertemu, tetapi lewat tulisan-tulisan mereka yang meneguhkan keyakinan gereja bahwa orang yang murtad boleh diterima kembali dalam gereja Katolik. Saudara, saya mengajak Anda untuk melihat dalam bacaan Injil hari ini tentang seorang wanita yang nakal, yang termasuk nakal, yang duduk di kaki Yesus dengan menangis, dengan mengurapi kaki Yesus dengan minyak parfum, sehingga mengharumkan ruangan kamar atau tamu di tempat di mana Yesus makan bersama orang Farisi yang bernama Simon. Saudara, saya mau melihat pertobatan wanita ini dari perspektif kita semua. Pertobatan dan pembaruan hidup itu sering kali terjadi, bahkan mungkin banyak kali terjadi setelah orang mengalami proses penderitaan dan salib yang berat. Ya. Ketika orang mengalami sakit yang cukup parah, lalu dia menyerah kepada Tuhan, mengizinkan Tuhan mengubah hidupnya, sehingga kemudian Tuhan intervensi, ya, memakai dia untuk tugas dan tujuan yang Tuhan sendiri kehendaki bagi dia. Sebagai contoh, Santo Ignatius dari Loyola, dia seorang tentara, karena kakinya dengan mortir, pecahan mortir, sehingga ia harus dirawat. Dan disitulah kemudian panggilan terjadi. Dia membaca kisah tentang para santo santa, dan kemudian dia menjadi seorang tokoh besar dalam gereja, mendirikan Serikat Yesus dengan karya Serikat Yesus yang luar biasa di seluruh dunia. Santo Fransiskus Assisi yang sama. Ketika ada perang, kemudian dia dipenjara, dan disitulah dia terjadi pembaharuan hidup, pertobatan hidup, mencari makna apa arti kehidupan ini. Santa Teresa Avila sama, dia hampir mati dan sudah hampir dimasukkan dalam peti mati, ya, akan dikuburkan, tetapi dia bangun dan dia merasa dibangunkan, dihidupkan kembali oleh Santo Yosef. Maka biara pembaruan pertamanya didedikasikan kepada Santo Yosef, dan akhirnya menjadi pujangga gereja, tokoh besar. Yohanes dari Salib 9 bulan dipenjara oleh konfraternya, lalu menghasilkan karya yang luar biasa tentang malam gelap, tentang penderitaan dan tentang salib, tentang misteri penderitaan, misteri kegelapan dalam kehidupan iman kita. Nah, jadi saudaraku terkasih, inilah tahapan dan banyak contoh lain. Tahapan di mana ketika kita mengalami titik zero, titik paling rendah, titik di mana kemampuan keberdayaan kita diruntuhkan oleh Tuhan. Lewat sakit, lewat penderitaan, lewat problem, lewat masalah, apapun juga. Nah, disitulah kemudian kita berani melepaskan pikiran kita, berani melepaskan ego kita, berani melepaskan kehendak kita, dan mengizinkan Tuhan mengubah hidup kita. Saya kira ini yang paling sulit, titik paling sulit sekali, ketika kita berani melepaskan pikiran kita masing-masing. Ya, berani melepaskan ego kita masing-masing, bahkan keinginan apapun menjadi mengosongkan diri. Inilah yang saya kira makna dari mengosongkan diri, mengosongkan dari segala keinginan, dari segala cita-cita, bahkan melepaskan segala sesuatu yang kita dambakan, yang ingin kita raih, genggam, tapi kita lepaskan. Tuhan, seperti kita menggenggam sesuatu, tapi yang kita genggam itu kosong. Maka ada satu tulisan yang bagus sekali tentang Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus, tangan kosong, lepaskan tangan kosong. Ya, jadi
Kita itu seringkali susah menderita hidupnya karena kita menggenggam. Lepaskan genggamanmu. Supaya Tuhan mengambil ilusi-ilusi kita, pikiran-pikiran kita, kehendak-kehendak kita, kepalsuan, keinginan kita yang masih kita rindukan, melepaskan, yang mengambil Tuhan, dan Tuhan memberikan sesuatu yang lebih berharga daripada yang kita inginkan. Karena Tuhan lebih tahu tentang diri kita daripada apa yang aku inginkan. Aku mau ini, mau itu, mau begini dan seterusnya. Lalu itu yang menyebabkan kita menjadi menderita. Begitu banyak keinginan yang kita maui, ya, meloncat sana, meloncat kini, sana kemari, nggak akan selesai. Tuhan lebih tahu dengan kita. Maka di saat seperti itulah kita berani menyerahkan, terbuka, tangan kosong, hati kosong, pikiran kosong. Maka Teresa mengatakan, biarkan aku menjadi bola yang kau tendang ke sana kemari sesuai dengan keinginanmu, Tuhan. Dan terjadi. Ya bahkan kalau mau jujur dikatakan, Teresa ingin menjadi seorang pujangga gereja dalam tanda petik. Teresa ingin menjadi seorang martir. Dan ketika itu kita lihat sungguh-sungguh apa yang dia inginkan, apa yang dia mau ternyata oleh gereja. Dia menjadi pujangga gereja. Juga menjadi misionaris ke sana kemari. Ya, menjadi pelindung misi seluruh dunia, seluruh gereja, bayangkan. Jadi saudaraku terkasih, mari kita, keinginan kita, apa yang kita mau itu kita lepaskan kepada Tuhan. Nah, disinilah tahap yang kita sebut tahap kodrati. Kemanusiaan kita lepaskan, kita persembahkan kepada Tuhan supaya di kodrati Tuhan masuk, ya, mengubah diri kita sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Dan ini yang sangat tidak mudah. Maka dalam proses itu, ya, proses pertobatan itu, proses penyucian purgatif itu, bersifat purgatif itu, kita supaya ego kita dilepaskan, dihancurkan gitu loh. Ditiadakan, dihilangkan dalam tanda petik. Ya, lalu persembahan kepada Tuhan. Jadi itu yang disebut dengan pengosongan diri. Artinya bahwa kita punya keinginan, ya, punya kemauan, punya ego masing-masing, tapi itu dipersembahkan kepada Tuhan. Lalu menjadi let it be, seperti kata Bunda Maria. Jadi contoh dari wanita ini menurut saya juga begitu. Dia sudah bergulat mati-matian. Pasti dia bergulat sebagai seorang wanita nakal. Pasti berjuang dan mendengarkan Yesus. Tapi kemudian dia nekat. Karena pergi ke rumah seorang Farisi. Ya, tentu tidak mudah, wanita lagi. Dan dia membawa buli-buli parfum yang indah. Dan dia menangis di kaki Yesus. Ya, mengurapi kaki Yesus dengan air mata, dengan rambutnya, dengan parfum. Luar biasa. Jadi di situ ada tanda petik, ada boneknya, bondo nekatnya di situ loh. Dalam arti ketika dia tahu bahwa Yesus yang bisa mengampuni, memaafkan dosa-dosanya, dan Yesus mengatakan, imanmu menyelamatkanmu. Kau telah berbuat baik kepadaku. Nah, pertanyaannya, apakah aku telah menyenangkan hati Tuhan? Apakah aku telah menggembirakan hati Tuhan dengan cara, dengan hidupku, dengan apa? Terserah Anda. Bentuk apa yang bisa Anda katakan bahwa aku mencintai Tuhan, aku memberikan yang terbaik untuk Tuhan, sesuai dengan panggilan Tuhan. Jadi saudaraku, tahap apa yang mau saya sampaikan, bahwa panggilan kita artinya tuh kita belajar mengenal apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupku. Tuhan tahu apa yang terbaik untukku. Daripada aku mengerti tentang diriku sendiri, lepaskan itu. Ya, lepaskan ketergantungan, lepaskan segala keterlekatan, lepaskan segala sesuatu. Serahkan kepada Dia. Pikiran, hati, penderitaan, sakitku kepada Tuhan. Tuhan, Engkau tahu. Deritaku sudah sebegitu kuat. Deritaku sudah begitu tak terkatakan lagi. Persembahkan kepada Tuhan. Seperti Santo Yohanes dari Salib, Santo Ignatius, Santo Fransiskus, Santa Teresa kanak-kanak Yesus juga. Iman itu gelap, tapi terang. Membuat jalan kita menjadi yakin karena kita tidak bersandar kepada kekuatan, kehebatan, bahkan kelemahanku sendiri, tapi bersandar kepada Tuhan yang setia, dan Dia lebih tahu tentang kita. Semoga hati Anda tergerak untuk seperti wanita yang nekat
menangis di depan Tuhan, mohon ampun. Kita juga demikian. Apakah kita menangisi dosa kita? Apakah kita menangisi kesalahan kita, kelemahan, keterbatasan kita? Dan menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Amin. Bapa di surga, berkatilah anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan pagi ini. Semoga hati mereka terbuka untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Hati-Mu saja. Lepaskan apa yang menjadi keinginan, kerinduan, dan kegelisahan hati mereka kepadamu. Sehingga Engkau mengubah mereka menjadi orang-orang yang Kau pakai untuk kepentingan banyak orang. Berkat Tuhan atas anak-anak-Mu ini ya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.